nikahilah perempuan karena 4 perkara. Kalau dia perempuan tentu nikahilah laki-laki karena 4 perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok. Karena apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul yang karena 4 faktor. Pertama, lima liha, karena dia orang kaya, cari yang kaya. Yang kedua, lihasabiha, karena dia keturunan orang baik-baik, cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijamaliha, karena dia cantik, cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha, karena dia orang taat beragama, cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat, suami mana sih yang tidak bangga punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama? Atau istri mana sih yang tidak bangga punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama? Tapi kan terus terang yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazfar bizatiddin taribat iyadah. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi motivasi suatu pernikahan hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif. Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustadz siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab istri saya. Apa saudara lalu protes? Salah Ustadz, yang cantik istri saya bukan istri Ustadz. Saya bilang masa bodoh saya nggak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi. Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer, artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course, sedang sweet 17-an, sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru, tentu saja cantik. Punya dia anak satu, kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua, kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga, apalagi tak pandai bersolek, udahlah onderdir mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit, rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat.
Saudara hadirin yang saya hormati, padahal sate dengan singkong itu kan bedanya cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, kenyangnya barangkali sama. Malah barangkali besok pagi kalau keluar lebih tidak enak baunya sate itu daripada singkong. Makanya orang kalau sudah nikah oleh Nabi dipesan, apabila kamu di jalan melihat perempuan yang membuat kamu kagum, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Sebab apa? Sebab yang perempuan cantik di jalan kau lihat itu punya, istrimu juga di rumah punya. Gak percaya cobalah pulang, akurin, sama itu. Silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Yang kedua, kalau perkawinan pernikahan cuma karena harta, silahkan cari yang kaya. Tapi kan harta itu kata Imamul Ghazali, al-mal zillun zail, harta bagaikan bayangan. Sore di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore pindah ke sebelah timur. Hari ini dia kaya, besok dia bangkrut, roda itu berputar. Kalau harta dijadikan pilihan utama, boleh jadi dalam hidup berumah tangga ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Artinya pun rumah tangga tidak akan tahan lama. Yang ketiga, kalau karena keturunan, persilahkan cari keturunan yang baik-baik. Namun toh pada akhirnya orang diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tetapi ditentukan oleh kepribadian kita sendiri. Sekarang kalau karena agama, Nabi berikan penekanan fazfar bizatid din taribat yadak. Pilih orang yang taat beragama, niscaya hidupmu akan beruntung. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini artinya kita sudah masuk kepada bagian ketiga, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh baginda Nabi. Saudara, bagaimana sih rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bayangkan kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir korma. Tempat tidurnya bukan alga spring bed atau Dunlopillow macam kita punya. Di rumahnya tidak ada mebel spaghetti model yang lagi ngetop-ngetopnya. Entah di tengah rumah macam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas mestinya lebih menunjang, kok malah banyak yang berkata sebaliknya? Baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat, kadangkala boleh jadi jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini? Marilah kita lihat. Ternyata rumah tangga Rasul itu motivasinya tidak lain agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian.
understanding. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security. Dan ketenangan tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Itu sebabnya hakikatnya membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama tidak lain adalah bagaimana seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan tugasnya. Artinya kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri hak suami, kewajiban suami hak untuk istrinya menurut tuntunan dan tuntutan agama. Saudara hadirin, menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah, satu hari Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa sih hak istri-istri kami ini? Artinya kewajiban kami sebagai suami ini apa?" Rasul menjawab, pertama, antat'amaha iza ta'imta, kau beri istrimu makan sebagaimana engkau makan, kewajiban. Tetapi seorang istri pun kalau sudah diberikan nafkah oleh suaminya untuk mengatur makanan, dia harus pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Menu yang teratur, gizi yang lengkap, dan saya kira yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak berarti bahwa hidup ini harus serba mewah, tidak. Yang penting ada variasi sehingga tidak merangsang suami untuk makan di luar. Jangan misalnya tahu suaminya senang jengkol lalu tiap hari saja jengkol, itu kan bisa kejengkolan. Dengan demikian, masalah yang kelihatannya sepele tetapi yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan atau malah keretakan rumah tangga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Suami memberikan nafkah, dari jumlah itu 60% lari ke kredit, 40% lari ke dapur. Tentu pada akhirnya sang suami akan merasa curiga, padahal barangkali istrinya pun berniat baik, cuma hanya tidak ada keterbukaan di dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan dapur. Inilah kewajiban yang pertama dari seorang suami, kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Lalu yang kedua, wa taksuha izak tasaita, engkau beri istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suami yang adil, pakaian yang dia pakai sama harganya dengan yang dibelikan untuk istrinya, kecuali tentu kalau istrinya ridho. Zalim seorang suami jikalau untuk dia misalnya dia beli pakaian yang mahal-mahal, jasnya dia pakai Switzerland wool, sarungnya Samarinda. Kalau dia pakai sepatu, belilah sepatunya. Sementara istrinya cuma pakai kain belacu saja. Kenapa mesti begitu? Sebab, saudara hadirin, istri kita sebenarnya adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik juga kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, tentu jelek juga nama kita disebut orang. Apalagi hidup bermasyarakat, kadang-kadang mulut usil itu kan sudah banyak macam ragamnya. Itu siapa sih perempuan yang jalan? Kenapa? Itu pakaian yang tidak dipakai sih tidak mahal, cuma pakaiannya serasi, pantas, enak dilihat. Oh, terang saja dia kan istrinya si Miun. Nah, Miun yang sedang tidur barangkali tidak tahu apa-apa mendapat sebutan baik. Cobalah kalau istri kita semaunya saja, orang akan bilang, ah itu perempuan, kenapa saya gerah melihatnya, mau ke pasar cuma pakai kutang saja. Tentu suami pun akan mendapat sebutan yang tidak baik.
Cuma sang istri kalau sudah dibelikan pakaian oleh suami, termasuk alat-alat kecantikan di dalamnya, pakaian itu tentu dipakai niat pertama adalah untuk menyenangkan hati suami. Seorang istri yang memakai bedak untuk menyenangkan suami, misalnya tiap polesan bedak ada pahalanya. Dia pakai lipstik untuk menyenangkan hati suaminya, tiap goresan lipstik ada pahalanya, bernilai ibadah. Ini kewajiban yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Kalau marah jangan memukul muka. Maksudnya apa ini? Kewajiban memberikan perlindungan, sehingga si istri merasa ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bergantung. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul itu pun upaya terakhir. Kalau tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak juga bisa pisah tempat tidur. Kalau memang tidak bisa juga dengan pukulan yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Allah tadribal wajha. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul pun bukan jalan pertama, tapi upaya terakhir dengan tujuan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Kewajiban untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan memburuk-burukan istrinya. Kewajiban menjaga nama baik. Sebab apa? Dalam satu bahasa yang indah, Al-Quran menjelaskan bahwa suami istri itu laksana pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Lihatlah alangkah indah gaya bahasa Al-Quran ini. Diibaratkannya suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu kan jadi kebanggaan. Saya bangga memakai baju seperti ini, saudara bangga memakai baju yang saudara pakai. Artinya seorang suami harus berusaha menjadi suami kebanggaan istri, dan seorang istri pun harus berusaha menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Jangan yang malah kemudian disesali. Itu kan kalau sudah marah orang kadang-kadang ucapannya nggak terkontrol. Istri marah sama suami, bang, nyesel gue punya laki kemarin. Sudah hilang lagi kebanggaan. Kalau kebanggaan hilang, wibawa pun hilang. Kalau wibawa sudah hilang, maka rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, yang namanya pakaian itu kan menutup aurat. Itu tujuan pakaian yang terpenting. Artinya di sini, kalau seorang istri mempunyai kekurangan, suamilah yang menutupi. Kalau seorang suami mempunyai kekurangan, istri juga harus berusaha menutupi. Jangan kekurangan suami diceritakan di pasar umum, atau kekurangan istri dibuka di mana-mana. Itu namanya suami istri tidak berfungsi sebagai pakaian, malah justru saling membuka aurat masing-masing. Iyalah kadang-kadang penyakit ini. Kadang-kadang yang namanya perempuan dari rumah itu berangkat ngaji katanya. Sampai di pengajian apa? Suaminya diakur-akurin. Bayu bagaimana suami? Wah, suami saya payah. Dipayahkannya suaminya di mana-mana. Atau aib dan kekurangan istri diceritakan di mana-mana. Orang bertanya, gimana mas istrinya? Oh, nggak maju. Loh, kenapa istrimu kan cantik? Iya, soal cantik sih iya, tapi tidurnya kok ngiler ini. Ini kan nggak perlu yang macam begini ini. Tidak bisa menjaga apa yang disebut security informasi. Fungsi pakaian sebagai suami istri tidak berjalan di dalamnya. Saling menjaga kehormatan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan berpisah dari istri kecuali di rumah. Maksudnya begini,
Kalau satu hari seorang istri suami marah kepada istrinya, tidak usah istri itu disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua lalu diusir, tidak. Cukup pisah tempat tidur saja. Ini maknanya wala tahjur illa fil baiti. Umpamanya, dek malam ini saya sedang tidak enak pikiran, kau tidur di kamar belakang lah, saya kamar depan. Cukup pisah tempat tidur saja, tidak perlu istri dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nanti umpamanya tengah malam turun hujan, udara dingin, pikiran berubah, berasa perlu, kan tinggal manggil. Tidak jauh secara psikologis ajaran semacam ini bisa kita terima.